Istilahnya kita bicara Quran dulu nih ya. Iya, iya. Di Quran kita semuanya tahu ada 114 surat. Betul. Betul? Betul. Di Indonesia 114 surat. Iya. Di Maroko Iya sama. sama. Seluruh dunia. Di Mesir Sama. Seluruh dunia sama. Bunyinya juga sama. Oke. Variasi bacaan mungkin ada lah ya. Iya, itu karena pelafalan. Pelafalan, kira sabah lah Iya, ya. iya. Kalau di kekristenan itu macam-macam. Katolik itu nanti ada 73 buku atau 73 surat. 73 surat dalam satu buku. Kalau kita kan kenalnya di dalam Quran kan kita tahunya surat. Iya, iya. Di mereka bisa disebut buku atau kitab lah. Di dalam satu kitab ini 73 buku atau 73 Surat. kitab atau 73 surat. Oke. Gitu. Kalau yang Protestan itu 66 surat. Oh, beda. Yang Ortodoks 78 surat. Iya. Yang Ethiopia 81 surat. Ethiopia? Kristen Ethiopia. Oh, beda lagi. Ada Oh. gitu. Kok Anda tahu sih? Ya. maksudnya mempelajari yang mana satu? Apa semuanya dipelajari? Kode ini tuh dulu yang mana? Saya dulu yang Protestan. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video Kodondi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas kesesatan cara berpikir Kodondi. Namun sebelum kita membahas kesesatannya itu, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe atau aktifkan loncengnya supaya Anda mendapatkan video-video dari saya yang lain secara gratis. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya dan mohon video ini di-share kepada banyak orang supaya orang mendapatkan pencerahan. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ya, dalam cuplikan video tersebut tampak ada kesalahan dan juga kesesatan cara berpikir Kodondi, ya. Nah, saya harap saudara-saudari yang Kristen, ya, baik itu Katolik maupun Protestan, dapat menyadari dan mengetahui kesesatan itu supaya Anda juga tidak masuk dalam kesesatannya. Ya, baik. Nah, yang paling tampak dalam kesesatan Kodondi itu adalah ketika dia menyamakan Katolik, Protestan, Ethiopia, dan Ortodoks. Itu. Nah, ini dibandingkan dengan Islam. Dalam video tadi, bagi Kodondi, itu Katolik, Protestan, Ethiopia, Ortodoks, ini satu dan sama. Ya. Dia menyamakan semua agama ini. Itu. Padahal kesemuanya ini berbeda. Ya, baik Katolik itu berbeda dengan Protestan, berbeda dengan Ethiopia, berbeda dengan Ortodoks. Ya. Nah, saya tidak mau masuk ke dalam soal perbedaan ya keempat agama ini. Ya, saya hanya coba mengajak Anda untuk melihat perbandingannya itu dalam agama yang ada di Indonesia. Kalau kita mencari tahu agama yang diakui di Indonesia itu misalnya ada Islam, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, di sini tampak jelas Protestan dan Katolik itu berbeda, otonom, menjadi agama yang tersendiri. Tetapi dalam video tadi, ya, Kodondi menyamaratakan Katolik itu sama dengan Protestan dan ini diperbandingkan dengan Islam. Nah, jadi kesalahan dan kesesatan cara berpikir Kodondi di sini dengan perbandingan ini merupakan perbandingan not apple to apple. Jadi sama halnya Kodondi ini membandingkan apel itu dengan jeruk. Nah, ini kan tidak selevel. Bandingkanlah jeruk Malang itu dengan jeruk Australia atau jeruk Amerika. Atau membandingkan stroberi dengan blueberry. Ya. Nah, itu kan apple to apple. Nah, apa yang dilakukan oleh Kodondi itu not apple to apple. Nah, perbandingan apple to apple itu kalau Kodondi membandingkan antara Islam dan Protestan.
tadi sudah dikatakan, Kodondi mengakui dia dulunya adalah Protestan. Oleh karena itu, Kodondi harusnya membandingkan dengan Protestan. Jangan memperbandingkan Katolik, Ethiopia, Ortodoks, baru dibandingkan dengan Islam. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam itu kan ada banyak aliran-aliran atau mazhab, ya. Misalnya Al-Basri, Al-Madani, Al-Maki, dan masih banyak lainnya. Hal yang sama juga dalam Protestan, itu ada Presbyterian, Calvinis, Metodis, HKBP, GPDI, GPIB, ya, GBI, masih banyak aliran lainnya itu, ya. Nah, kalau dibuat perbandingan yang apple to apple ini, ya, maka akan ditemukan kesamaan, ya. Kalau Islam itu 14 surah, baik itu di Maroko, di Indonesia, atau di Amerika, sama. Hal yang sama juga dengan Protestan. Kitab sucinya orang Protestan, baik di Indonesia atau di Inggris, atau di Amerika, di Belgia, itu sama, 66 kitab. Nah, inilah perbandingan apple to apple, ya. Nah, harus diketahui juga baik oleh orang Kristen maupun orang Islam, ya, bahwa Alkitab lebih baik dari Al-Qur'an, ya. Nah, kita akan tunjukkan, ya, buktinya itu, ya. Nah, kalau Alkitab itu mengajarkan perintah kasih, Al-Quran itu perintahnya itu membunuh orang kafir, membunuh orang Islam yang murtad. Itu tidak ada dalam Alkitab, hanya ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu lebih baik Alkitab ketimbang Al-Quran. Itu. Alkitab itu mengajarkan kebaikan supaya umat manusia itu saling tolong menolong, ya, menghormati, menghargai. Al-Quran itu tidak mengajarkan demikian. Al-Quran justru mengajarkan permusuhan, kebencian, teror. Itu ada dalam Al-Quran, ya. Nah, ini fakta. Alkitab itu mengajarkan toleransi, sementara Al-Quran intoleransi. Dan ini tampak dalam umat Islam yang ada saat ini. Jadi kalau umat Islam itu toleransi, itu artinya dia tidak melaksanakan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Alkitab menghapus yang namanya perhambaan. Yesus pernah berkata, kamu tidak lagi sebagai hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Oleh karena itulah Paulus dalam suratnya menegaskan itu, dalam Yesus itu kita semua bersaudara. Tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi hamba. Ya, semuanya bersaudara. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dia tetap mempertahankan perhambaan sekalipun menggunakan istilah yang lain. Ya, mungkin sebagai pembantu, ya, pembantu rumah tangga, tetapi perlakuannya adalah perlakuan terhadap budak atau hamba. Itu. Nah, yang terakhir itu yang sangat menarik, Alkitab itu mengajarkan jalan keselamatan, di mana keselamatan itu ada pada diri Yesus Kristus. Ya, itu. Nah, sedangkan Al-Quran itu mengajarkan jalan kenikmatan. Kamu kalau ikut berperang, ikut menjadi teroris, membunuh orang kafir, kamu terbunuh, maka kamu akan masuk surga. Di surga kamu akan menikmati berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan seksual, memecahkan perawan-perawan. Ya, ini. Jadi Al-Quran mengajarkan jalan kenikmatan. Dari perbandingan ini tampak jelas Alkitab jauh lebih baik daripada Al-Quran. Sekian dan terima kasih.